Teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya Brenky, dan di sebelah saya sudah ada Mas Kalepo. Telepon Mas. Sama sih. Siap. Artis Mas ibu Brenky, kota siap, ya, Mas Brenky. temuan sebetulnya matahari terbenam bisa ketemu ya. Siap. Teman-teman, saya hari ini akan ngobrolin hiu selatan. Jadi kemarin ada event besar di Indonesia yang disiarkan sampai ibaratnya di seluruh dunia. Banyak sekali dari artis, orang biasa, Pak Lurah barangkali ya, tetangga-tetangga saya, kemudian bahkan Graham Jarvis ini yang belum tahu, nanti silakan dilihat ini Instagramnya. Nah, itu datang ke sana. Aku sangat penasaran sebenarnya teman-teman, pengen datang ke sana, cuman karena pekerjaan, jadi di hari yang sama saya ada pekerjaan di Jogja dengan seseorang lah biasa. Maka dari itu baru kali ini bisa bertemu dengan Mas Kalepo. Saya akan ngobrol dengan Mas Kalepo nih. Biasanya kita trapez bareng sih teman-teman, cuman sudah lama saya nggak ikut trapez ini. Kita akan ngobrol soal hiu selatan kemarin. Mas Kalepo, siap. Dari kemarin berarti tanggal berapa ya? Itu kemarin tanggal 28 bulan lalu ya? Berarti udah lalu. sebulanan ya? 1 bulan. Udah sebulan yang lalu. Saya kesel lagi. Alhamdulillah udah terbiasa sih, Mas. Udah terbiasa tiap hari gas dan tidak capek tapi. Udah capek ya? Apa yang membuat itu dorong kafe Mas? Pengen ngopol? Itu hiu selatan itu event terbesar di Indonesia, Mas. Di Indonesia Salah ya? satu di Indonesia. Bahkan di dunia itu ya terbesar hiu selatan itu, Mas. Apa aja tuh yang besar tuh? Itu dari hadiah udah pasti. Enggak, maksudnya event di Indonesia itu apa sih yang besar? Hiu selatan, terus apa nih? Jawa Timur tuh? Banyuwangi mana Mas? Kalau menurut saya cuma hiu selatan, Mas. Yang di Kalimantan tuh? Ya, Angkel ya? Ya Enduro Angkel itu. ya? Tapi itu kan enduro sirkuit, Mas. Kalau ini ada trapeznya, ada balapnya, ada tanjakannya, ada balap enduronya juga, ada lengkap itu, Mas. Kenapa orang pengen ke sana Mas? Banyak banget Mas. Aku sampai kaget. Semua artis semua yang tak follow tuh loh. Yang satu tuh penasaran kemungkinan. Itu penasaran. Banyak yang cantik ya? Cantik semua kan. Biar sana cantik semua. Atau apa yang ingin mereka ke sana apa? Mungkin jalurnya kali ya? Itu tanjakannya. Satu jalurnya, Mas. Terus di samping itu kan itu acara penobatan Raja Tanjakan Indonesia juga di situ. Di selatan itu. Jadi makanya dari semua petarung kumpul semua jadi satu di hiu selatan itu, Mas. Semua datang? Semua datang. Yang saya tahu, yang saya belum ketemu, Mas Zakir datang ya? Datang semua, Mas. Zakir. Kemarin tidak ada yang absen. Semua datang? Datang semua. Mas Kalepo ya? Dari umplung ini, Mas. Dari Mas Bo, dari Mas Zakir datang ya? Semua. Dari luar juga banyak yang datang sih, Mas. Nah, menurut mereka itu iya Mas, tanjakan itu menurut Mas Zakir gitu. Kan kebetulan Mas Zakir kan sudah banyak orang yang tahu ya, mesti terkenal lah dia itu tanjakan semuanya kan sudah dihajar ya. Iya. Nah, menurut beliau kemarin di sana gimana? Kan karena yang kebetulan kemarin aja tanjakannya kan Mas Farel. Iya. Nah, menurut Mas Zakir gitu. Sampai ngerti lah. Kalau itu kurang tahu sih, Mas. Kemungkinan kurang hoki kemungkinan. Menurut sampean? Iya. Menurut sampean. Kalau menurut saya itu untuk motor juga berpengaruh, Mas. Paling berpengaruh motor. Pengaruh itu motor, pengaruh banget itu, Mas. Jadi kalau skill tanpa motor juga percuma. Cuma ya? Skillnya bagus, motornya odong-odong ya percuma. Nomor satu ya? Nomor satu motor. Suspensi juga dari segi mesin semua harus mendukung itu, Mas. Suspensi, mesin, di samping kemampuannya rider ya? Iya. Itu kemarin kan juga banyak yang kenceng-kenceng sih, Mas. Apanya? Motornya banyak yang kenceng, spek semua udah sponsoran semua, spek udah istimewa pokoknya. Yang paling menarik itu speknya yang seperti apa Mas? Yang siapa Mas? Kalau yang tak lihat yang paling siap dari event itu di selatan ya cuman gudang garam itu, Mas, dari ADD itu. ADD? Iya, yang membawa Farel ke juara umum. ADD Suspension? Iya. Mantap. Memang terkenal sih. Aku sering melihat stikernya di mana-mana ya. Ya. Hampir semua motor Trabas, gas track, pokoknya yang kompetisi itu rata-rata ada stikernya ADD. Iya. Suspension ADD Plus ya kan? Iya. ADD
gede. Berarti Mas Farel pakai unitnya motor apa? Kemarin pakai KTM 2000. itu pakai dua motor, yang satu pakai KTM 500 cc, yang satu pakai KTM yang 2 tak itu 300 berarti ya? iya 350. 350. Lah yang pakai suspensinya ADD yang Itu semua Mas, kalau dari tim Gudang Garam emang disupport dari ADD juga itu Mas. Kalau boleh tahu bocorannya Mas, suspensinya habis berapa Mas? Kalau denger itu kayak punya Mas Jarvis itu sekitar 120 lebih lah. 120 suspensi depan. Iya, depan belakang. Depan belakang 120. Cuma untuk suspensi aja itu Mas. Suspensinya masih dirubah di ADD. Itu denger sih Mas. Oh gitu ya. Kok entuk motorku aneh banget Mas? Sorry Mas, entuk motorku 5 lu ya. Ada ya Mas. Saya tuh sebenarnya pengen ke sana Mas, cuman melihat kemampuan diriku terutama ya. Katanya kok belum mampu untuk saat ini. Satu, jarang olahraga, jarang berabas, sediku nek wah repoti koncone itu yang pertama. Mungkin teman-teman juga sama yang datang ke sana dan ragu dan nggak datang, mana suaranya? Emang Mas, Trabas sekarang sama dulu itu beda. Bedanya gimana? Kalau sekarang itu udah gengsi, adu gengsi ya. Gengsi untuk di jalur kita juga gengsi Mas. Kalau di lapangan kita juga gengsi. Kalau dulu kita pakai odong-odong semua ya Mas. Tahun berapa ya Mas? Itu tahun 2010-an lah. Itu pakai odong-odong semua Mas. Nggak ada motor CRF itu nggak ada. Pakainya odong-odong itu. Tapi di situ nikmatnya odong-odong di situ Mas. Jadi kita bisa ngobrol, tertawa dan lain-lain. Mas di odong-odong itu. Los. Jadi kita datang 6 orang, pulang harus 6 orang Mas. Kalau sekarang beda Mas. Yeah. Sekarang datang 6 orang, pulang cuma 2 orang. Yang lain trouble atau apa ditinggal. Oh gitu ya? Iya sekarang. Rasa ininya mungkin kurang. Iya sekarang kurang Mas. Ngono ya hal ora enak iki. Tapi ora apa-apa lah ya. Udah apa kan curhat masa lalu. Masa lalu ya. Iya sih. Aku lihat memang sekarang gini. Dulu zaman SMP itu ibaratnya orang dengar kata SE itu udah juara Mas. Dulu. Kalau dulu itu yang punya SE ibarat kata cuma 1-2 orang. Kabupaten yang paling dihitung ya. Iya, enggak ada. Sekarang satu desa ada SE. Banyak orang satu desa itu SE ini berapa? 10, 20. Iya. Harus KTM semua, kalau enggak KTM itu malu kalau keluar. Nyinglure aku dan ya. Gitu teman-teman. Jadi memang sekarang mungkin perekonomiannya sudah maju. Di samping kita bicara gengsi ya. Memang KTM dan motor yang speknya enduro dibuat, dilahirkan ya. Jadi motor KTM kenapa mahal dan lain sebagainya itu di sisi lain gengsi karena mahal. Tapi mahal itu sebenarnya KTM itu nggak jual gengsi teman-teman. Jadi nggak cuma jual gengsi, tapi menurutku jual spek juga sih Mas. Iya. Speknya juga enak. Kalau kita pakai KTM juga di badan juga enak Mas. Nggak gampang capek Mas. Oh, berarti aku sering bener karena salah motor. Salah motor harus pakai KTM itu Mas. Ya Allah, ya Tuhanku semoga bisa beli. Tapi ini tidak disponsori sama KTM loh Mas. Belum Mi. belum Mi. Iya, KTM, Husky, Gas-Gas, banyak ya. Husabek, Semco. Tapi kalau menurut saya pribadi sih senang motor yang Jepang sih Mas. Kenapa Mas? Aku dulu motor Jepang yang spesialnya itu gualak-gualak. Iya, makanya itu kan aku takut. Kebanyakan yang Jepang itu untuk kompetisi Mas. Iya ya. Jadi kan mungkin karena sudah terbiasa. Jepang kenapa? Galak. Senang sampai galak. Kalau saya kan nggak suka yang semut-semut Mas. Sukanya yang galak itu. Jadi yang motor-motor kompetisi itu malah suka itu. Loh sebentar. Tapi nek misalkan KTM pun ya, yang 500 juga galak Mas. Iya, emang galak itu Mas. Tapi dibanding yang untuk enduro sama untuk kompetisi kan beda Mas. Tetap kenceng yang untuk kompetisi. Tapi nek dengan jalur mosok pakai motor kompetisi rokok suka Mas. Tapi iso sampean. Ya alhamdulillah selama ini bisa aja Mas. Ngeri. Kita sekarang akan bahas kemarin kan Mas Kalepo kan rasa tanjakan lokal ya. Iya siap. Rasa tanjakan lokal. Saya mau nanya Mas. Mas Kalepo kemarin kan sampean kan istilahnya rasa tanjakan di sana. Ya. Lagi beruntung aja Mas. Oh, iya. Saya suka orang-orang rendah hati itu. Ini berapa tanjakan Mas? Jumlahnya Mas? Total untuk sampean yang lokal. Kalau untuk yang lokal cuma 2 tanjakan sih Mas. Untuk yang 1 tanjakan itu
disuruh coba 3 kali. Jadi nanti dihitung poinnya. Jadi untuk finalnya juga itu beda tanjakan lagi sih Mas. Oh jadi penyisian 2 tanjakan. Iya, penyisian itu 2 tanjakan. Nanti ada yang menang, diambil berapa orang sih? Itu kemarin yang bisa itu cuma 5 orang Mas. Jadi difinalkan cuma 5 orang itu. Dari peserta 70-an. 70 Berarti peserta. Berarti peserta kan banyak. Iya. Yang berani najak 70 orang. Iya, semua berarti itu najak semua itu. Berarti angel ya. Karena kalau mudah semua orang berani najak itu. Itu semua itu najak sih Mas. Cuman untuk poinnya yang masuk ya. Yang masuk 70. Itu cuma diambil 5 aja itu. 70 habis itu ada 5 orang, 5 orang habis penyisian itu difinalkan. 5 orang mana aja? Itu ada orang Cilacap, Temanggung, terus dari Bandung, ada yang Kalimantan. Tuh. Yang lokal saya sendiri ya. Orang Semarang. Bangga. Mas Farel juga dari Semarang. Iya. Mas Farel dari Semarang. Mantap kok. Di Semarang banyak orang-orang berbakat. Tapi di ketanjakan totalnya. Iya. Berapa kali naik Mas? Itu berarti kemarin 4 kali naik Mas. 4 kali naik. Iya. Kalau untuk finalnya penyisian 4 kali. Penyisian 3 kali. 3 kali. Untuk finalnya itu 1 kali. 1 kali. Iya. Jadi untuk final itu diambil tertinggi. Karena itu sebenarnya kan tanjakan untuk build up itu Mas. Mas Kalepo pakai motor CRF spek. Speknya itu cuman pakai Jakarta 70 Mas. CRF 70 BRT ya. Iya. Pure up. Shock depan belakang ori ya. Itu pakai ori semua Mas. Ngeri lah. Modal nekat. Yang lain sudah pakai build up. Saya masih rata-rata semua Mas. Ngeri. Untung aku ramah angkat ini. Karena Mas Kalepo kuat. Kayak aku mungkin iyalah penikmat jalur medan yang terlalu berat memang harus dibantu dengan suspensi yang mungkin agak karena saya tahu kemampuan saya itu nggak sebegitu hebat. Jadi kalau motornya standar memang agak mesti effortnya lebih tinggi karena lebih cepat capek sih. Iya. Kalau untuk suspensi itu emang paling penting suspensi itu. Sekarang jalannya nggak ada yang gampang. Edan semua kan. Edan semua ya. Pak itu. Yang membuat jalur itu apa namanya jenenge? Jenenge apa jenenge? TD-nya. Master track gitu. Ada kejadian mistis nggak Mas? Dari cerita-cerita atau apalah pas sampean berangkat begitu. Kalau katanya kan di Wiswaran kan aku dengar-dengarnya loh ya. Iya. Katanya banyak mistisnya, itu bener apa enggak gitu loh. Kalau mistis nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Nggak ada. Cuman waktu mau ikut balap enduro itu Mas, itu finish kurang 100 meter, motor malah mati. Itu teknis apa gimana menurut sampean? Teknis sih Mas. Teknis ya? Nah, kayaknya cuman aki kurang dicek itu. Bukan mistis ya? Enggak, kalau mistis kayaknya nggak ada sih Mas. Enak-enak aja. Kita cerita apa serius pas makan ada masalah. Nah, kalau berangkat itu kan beda lagi tuh Mas. Pak Graham gimana Pak Graham Service? Bisa najak semua ya? Bisa. Nah itu jadi panutan itu Mas. Itu piye itu? Menurut beliau gimana track sana? Kemarin lihat dari Hiu Selatan itu dia komennya tanjakan-tanjakan di Hiu Selatan itu kayak mustahil dinaikin Mas. Bagi dia? Ya bagi dia, bagi semua orang ya? Nah tapi kenyataannya ada yang bisa juga Mas Farel Raja Tanjakan. Iya, banyak ternyata ya. Iya. Aku juga gitu, nanti dulu video itu kan tanjakan lama kan? Iya. Yang diulang-ulang toh? Iya nggak sih? Apa tanjakan baru? Baru ya? Mas. Baru ya? Kemarin yang bisa itu yang ditanjakan 1 itu cuman Jarvis, ya, Farel, sama kayaknya Rudi Sono Indah kemarin. Mantap ya. Cuman 3 orang itu Mas. Selain itu nggak ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Babar belas? Iya. Sampean? Nggak ikut Mas. Oh iya, tinggal ya? Build up. Waduh. Mas Zakir, Mas Dur berarti belum bisa berarti ya? Belum bisa. Aku juga amazing dengan Farel karena rasanya Farel gak boleh Rel. Aku nggak di sini ya salah ya. Pertama ketemu kemarin yang acara di sini gitu. Aku melihat dia go motor ini PD, orang PD kan 100%. Yang mungkin dia PD ini 200%. PD double ya. Jadi double. Jadi kan dulu wong bocah iki.
bawa motor pede banget, jadi nggak ada ragu, nggak ada piye. Iya, dia Orang ragu kan kelihatan, Mas. Iya, Iya, Ra. Kelihatan. Jadi dia tuh nggak ada ragu, nggak ada piye. Nibannya yo halus. Iya. Ya wis, selamat lah. Ya dibilang katanya anak ajaib, gimana itu? Anak ajaib. Ajaib. Dia masih muda, 15 tahun loh. 15 tahun, makanya jarang-jarang ada yang bisa ngontrol emosian jarang, Mas. Oh, iya benar. Biasanya masih muda emosinya masih Busuk ya? ya, emosinya masih tidak bisa teratur. Ya itu termasuk. Ya mungkin latihannya juga panjang, kita nggak tahu. Ah. Latihannya juga bertahun-tahun, kita juga nggak tahu. Saya yakin tahun depan makin ramai, Mas, sana, Mas. Saya berangkat lagi, Mas. Insya Allah kalau ada rezeki berangkat lagi, Mas. Siapa tahu kalau ada sponsor juga, Mas. Iya, ada sponsor. Silakan. Aku ya tak berusaha berangkat lah. Siap. Di sana pemandangan juga bagus. Sebenarnya bagus ya. Orangnya ramah-ramah di selatan. Penginapannya piye, Mas? So, orang sebanyak itu terakomodir atau ada yang sampai gelar tenda apa kloso atau di pinggir-pinggir jalan nggak? Nggak ada sih, Mas. Itu kan event dibikin 2 hari. Itu untuk Sabtu Minggu. Nah, untuk hari Sabtunya itu untuk orang yang privat aja, Mas. Sedikit. Itu 1.000. Privatnya sih banyak. Itu untuk privat itu udah disiapin untuk penginapan dan lain-lain. Bayarnya berapa privatnya? Itu kemarin 1,5 sih, Mas. 1,5 ya. Umum lah ya. Umum. Nggak mahal-mahal banget. 1,5 untuk penginapannya udah hotel bintang 4 itu, Mas. Aku yakin sih tahun depan akan tambah ramai karena tahun lalu kan nggak ada servis toh. Tahun lalu belum ada ya? Belum ada. Sih. Terakhir Giwis lalu kapan sih, Mas? Sebelum ini loh. Berapa tahun yang lalu ya? Tiap tahun ada, Mas. Kan ada ya? Kemarin kan Covid ya ada ya? Ada, Pak. Ada. Kemarin Covid itu kurang tahu ya? Ada ya, Pak? Ada Pak ya? Ada Aku tapi nggak. rakul kabar. Ada tapi Nggak ramai ya? Nggak seramai ini Sedikit kayaknya. ya. Ini luar biasa. Tahun depan perkiraan lu ya, Mas? Kalau perkiraan tahun depan Prediksimu loh. prediksiku lebih gila lagi, Mas. Lebih gila lagi. Ini aja menurutku aku sampai heran loh. Heran ketika ada yang datang. Luar biasa. Rame banget. Enduro Live datang, media Enduro Live, Bram Service, banyak banget lari habis datang. Mungkin tahun depan akan orang kan banyak tertarik termasuk diriku tadi kan. Teko ra ya gitu. Bareng ngerti aja teko loh. Wah, dari aku teko ora. Kemarin Mas Darius juga datang ya? untuk Judika juga datang. Ketemu, Mas? Ketemu, Mas. Ketemu lihat ya, jalur bareng ya. Ada yang pakai kadang-kadang, Mas? Banyak, Mas. Banyak ya tetap ya. Yang hari Minggunya. Cuman kalau hari Sabtunya itu privat ya. 80% fill up semua, Mas. Ya. Untuk lokal paling 20%. Hari Sabtu. Hari Minggunya semua ya. Hari Minggu itu semua motor, semua kalangan. Rame ya, seneng ya. Itu peserta 7.000, Mas. Wah, jalan. Kemarin itu 7.000. Jalur macetnya minta ampun itu. Tapi juga pengen pada ke Hiu Selatan sih, Mas. Iya sih. Oke. Semua orang. Kayaknya semua off-roader dari seluruh Indonesia datang ke sana. Aku ngobrol sama teman di Bali itu sayang sekali juga nggak bisa datang. Ternyata kayak gitu, Mas. Begitu happening, begitu rame, banyak yang datang. Sayang banget katanya dia nggak bisa berangkat. Katanya tahun ngarep banget ya. Bali. Siap, itu ditunggu. Tapi nyeneng sih. Aku dulu event kemarin itu merasa nggak datang, tapi aku merasa nonton itu seneng. Wah, iya. Mantap. Atmosfernya luar biasa, hangat, ramai, gempar itu. Dan itu di Indonesia gitu. Kemarin semua tertuju ya di selatan itu. Media, semua Instagram live bareng rame banget. Apalagi pas di tanjakan Panobatan itu loh. Iya. Itu waktu final itu, Mas. Aku heran iki wong sing ora tau nyetak trail ya nyetak sih lho. Rame ning ngono. Penontonnya aja yang waktu di tanjakan final itu ribuan itu, Mas. Ribuan ya. Makanya sampai nggak muat tempatnya. Cilacap ya. Cilacap. Nah, daerah sini selain Cilacap yang menarik lagi mana, Mas? Pulau Sari ya. Untuk halapannya, Mas. Untuk medan trapesnya sing menantang, sing enak, sing mungkin daya tariknya juga sedotannya kok sampai sana itu. Ya mungkin itu Sapuran Wonosobo ya. Nah, itu bisa buat untuk event pemula besar bisa, untuk buat senior bisa, buat seneng-seneng bisa. Sapuran ya. Tapi malah nggak ada, belum ada event besar sana ya.
ada ya? Belum ada Mas. Belum ada ya? Cuman baksos-baksos biasa aja. Campuran ya, katanya rame juga gitu. Oke, mungkin cukup Mas Repo. Terima kasih waktunya. Siap. Nanti ngobrol-ngobrol lagi. Nah. Kita akan bikin video seperti ini lagi teman-teman. Mungkin teman-teman punya request atau apapun bisa disampaikan di komentar. Ini saatnya kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih sudah menyaksikan perbincangan saya dengan Mas Kalepo. Dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye, tetap semangat.